Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyina wa maulana Muhammadin Allahumma salli wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya muliakan, saya hormati para bapak, para hadirin, para sepuh, bini sepuh, haji sepuh, dan seluruh kesepuhan, khususnya untuk ADKM dan staf-stafnya, para hadis semuanya. Alhamdulillah, tiada kata yang patut kita ucapkan melainkan puja-puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas karunia-Nya, atas nikmat-nikmatnya yang telah dilimpahkan kepada kita, terutama yang paling utama nikmat iman, amin, nikmat Islam, amin, panjang umur, amin, sehat walafiat, amin, seger waras, amin ya rabbal alamin. Bagi yang seger dan bagi yang waras sehingga kita dapat mengajar spektakuler itu pengajian minggu pagi. Alhamdulillah. Para bapak, para hadirin, langsung saja tanpa basa-basi, juga tanpa neko-neko, kita lanjutkan talim kita. Memang sekejur kita masih membahas tentang yang kemarin itu, Pak. Jadi singkatnya yang kemarin itu mungkin Bapak lupa karena sudah 7 hari. Ada seorang munafik, orang Ansor namanya Tu'ma bin Ubairik, nyuri dari tetangganya, nyuri tepung sama baju perang, kan gitu. Tepungnya dimakan, baju perangnya dititipkan, ditaruh ke rumahnya orang Yahudi. Ya, khoba'ah itu tahu-tahu ditaruh gitu ya. Namanya Zaid bin Sa'na. Nah, kesimpulannya ini terkuak sehingga Yahudi tadi jadi tertuduh nyuri baju perang. Padahal kan Yahudinya kan enggak nyuri kan. Orang nyuri cuma ditaruh gitu. Lah, kemudian si keluarga malingnya ini namanya Tu'ma ini bersumpah kalau dia kata Yahudinya, ini bukan punya saya gak nyuri, ini Tu'ma naruh di rumah saya. Tapi Tu'manya tadi, orang munafiknya tadi bersumpah dia tidak mencuri, didukung oleh keluarganya gitu. Nah, lah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu berkepengen mengeksekusi si Yahudi tadi dengan alasan satu, barang bukti ada di tempat dia. Kedua, didukung oleh sumpah. Lah ini Pak, tapi Gusti Allah melindungi Kanjeng Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dari apa? Daripada menghukumkan yang bukan semestinya. Jadi aslinya kan nafsul amr, perkara sejatinya itu kan Yahudi kan tidak nyuri perkara sejatinya. Turun ayat, inna anzalna ilaikal kitaba bil haq. Sesungguhnya kami telah turunkan kepada kamu Quran ini dengan hak, litahkuma bainan nas, supaya kamu menghukumkan kepada manusia bima arakallah, dengan apa yang Allah Ta'ala perlihatkan kepada kamu. Wala takun lil khainina khasima, dan kamu janganlah kamu jadi penolong kepada orang-orang yang berkhianat. Apa kesimpulannya? Kesimpulannya kemarin siapa yang dihukum? Dua-duanya. Jadi dengan turunnya ayat ini Gusti Allah melindungi jangan sampai Nabi itu melakukan sesuatu yang tidak semestinya. Umpamanya Nabi SAW mengeksekusi Zaid bin Sa'na Yahudi tadi tidak salah. Kenapa? Satu, memang barangnya ada di situ. Ya, Pak. Kedua, didukung dengan sumpah-sumpah. Pak, kita kasih tahu dalam Islam itu Pak, kalau sudah sumpah itu sudah miliknya. Lah nanti sumpahnya ini, kalau sumpahnya sumpah ngapusi, tahu ngapusi? Ya, sumpah palsu, bohong. Dosanya sabrak-abrak. Tahu nggak Pak? Namanya dalam Islam itu namanya ada li'an. Li'an itu begini Pak. Sini saya percepat saja karena saya ada acara. Jadi bagaimana nih seorang suami datang, umpamanya suaminya jadi kerja, udah kejebak macet, kalau di desa dari sawah ngelak ya macul segitu banyaknya, pulang panas-panas, masuk rumahnya, buka kamar, bininya sama orang lain. Lah ini kan kuat-kuatan Pak. Lah ini
mau bilang itu namanya sekak seter. Tahu gak sekak seter? Yang biasa main catur tahu tuh sekak seter tuh. Lah, karena kalau dia mau ngomong bini saya berzina, itu harus ada orang 4 saksi mata live langsung, Pak. Loh, bayangkan. Lah dia mau memanggil tetangganya, 1, aib bagi keluarga, 2, keburu bubar. Tahu keburu bubar? Ya bubar loh, oh, ketahuan. Ya kan dia keburu bubar. Lah terus bagaimana ini? Makanya ketika terjadi seperti itu, saya percepat saja. Ya Rasulullah, bagaimana seorang suami kalau mendapati bininya lagi keadaan seperti itu? Nabi cuma begini, Pak. Al-bayyinat au hadfid dohrik. Adakah saksi? Ya, atau kamu kena hukum cambuk karena kamu menuduh sesuatu berzina tanpa bukti. Kamera tidak bisa, Pak. Syutingan itu hanya pendukung-pendukung saja. CCTV itu pendukung-pendukung saja. Saksi di sini asli 4 nih, Pak. 4 orang melihat jelas loh, Pak. Oh, gak bisa mereka berzina karena berdua dalam kamar. Ora bisa. Lah kalau cuma di dalam kamar doang belum tentu. Maaf, Pak. Maaf, telanjang bulat dua-duanya. Ya belum tentu, cuma telanjang doang. Mungkin mau menunjukin panunya. Barangkali mau nunjukin panunya. Di badannya ada panu kades kurap umpamanya, atau mau menunjukin tatonya umpamanya. Maaf ya. Maaf, sudah telanjang bulat umpamanya dalam selimut, itu juga belum nggak bisa dikatakan zina. Kenapa? Karena tidak diketahui, maaf, kemana arah kepala belut. Itu masalahnya, Pak. Ini yang menentukan definisinya itu. Nah kalau ini harus 4 orang, Pak, melek live ini. Bisa gak dibuktikan? Kan sulit. Makanya gak gampang-gampang orang nuduh zina itu, dalam nuduh selingkuh itu besar dosanya seabrek-abrek, Pak. Karena harus membawa bukti. Lah turun ayat li'an. Bagaimana umpamanya suaminya begitu tapi gak punya saksi, dia juga bisa mengajukan bininya tadi dengan 4 saksi. Dia bersumpah, demi Allah apa yang saya lihat itu benar dan bini saya itu 4 kali, Pak. Terus kemudian dia nantang supaya dirinya dimurkai Gusti Allah. Ini semua diterangkan di surat Nur, namanya ayat li'an. Lah begitu suaminya ini sumpah, bininya sudah kena, Pak. Kena hukum eksekusi perzinahan, dirajam mestinya. Tapi bisa batal kalau dia juga berani sumpah. Bisa batal hukumannya ini. Demi Allah, apa yang dikatakan suami saya itu bohong. Saya tidak melakukan. Dengan yang terakhir, yang kelima dia mengatakan semoga kutukan Allah kepada saya. Dengan itu beres, Pak, beres. Tapi kan salah satu mesti ada yang bohong. Lah yang bohong ini, Pak, dengan sumpah. Makanya ketika Nabi mau mengeksekusi, Nabi lihat barangnya ada dan sumpahnya. Tapi Gusti Allah mencegah supaya apa? Supaya Nabi jangan salah dalam melakukan tindakan-tindakan. Ini dilindungi, Pak. Baru Nabi belum berniat. Nabi belum, saya ulangi, baru berniat sudah dilindungi sama Allah Ta'ala. Apalagi melakukan orang mungkin. Jadi kesimpulannya diambil di sini, Nabi itu benar, selalu benar, gak pernah salah. Hamnya saja, baru kepengen saja sudah diprotek atau protection, full protection. Nanti protek apa? Ya dilindungi kan, dia begitu protection. Dilindungi, itu ceritanya begitu. Nah, jadi Gusti Allah Subhanahu wa taala ini enggak pernah membiarkan rasulnya keliru. Semua yang dilakukan itu benar. Makanya, Pak, hamnya Nabi itu jadi sunnah atau ham itu kemauan. Bapak tahu enggak, Pak? Ini puasa Tasyu'a. Puasa Asyura ada. Ini puasa Tasyu'a, puasa hari 9. Pertanyaannya, apakah Rasulullah pernah puasa tanggal 9 Tasyu'a, tanggal 9 Muharram? Tidak pernah. Tapi 9 Muharram hari Tasyu'a menjadi sunnah. Padahal Nabi gak pernah melakukan. Hanya apa? Kalau aku hidup tahun depan, lain bagai itu la asumanatasi. Kalau aku hidup panjang umur tahun depan, saya akan puasa hari 9 bulan Muharram. Dan menjadi sunnah sampai sekarang. Padahal Nabi gak pernah mengerjakan. Kenapa? Itu namanya ham.
Nah, maka yang namanya sunnah itu terakhir sesuatu yang disandarkan kepada Nabi, baik ucapannya, baik pekerjaannya, baik ikrarnya, pengakuannya, dan keinginannya atau kemauannya. Saya kira cukup Pak. Ini kok wajah-wajah pada melentruk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.